Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmat Samsudin dengan NIM 2019 143714 akan membuat video menjawab tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah pendalaman materi pendidikan kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang berada di SD kelas 5. Guru SD kelas 5 yang bernama Bapak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Samsudin dengan NIM 2019 Saya berasal dari Universitas PGRI Palembang. Dan di sini bersama narasumber saya yang bernama Bapak Eko dari mana? dari Sumbragung, Dari Sumbragung. bekas di SD Negeri 2 Teguh. Di 2000. Baik, di sini langsung saja ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Sebenarnya untuk di tingkat SD yang sangat bagus dan agak tepat, yang pertama bisa melalui pembelajaran upacara bendera, juga bisa berolahraga, juga termasuk di dalam latihan kepramukaan. Jadi itu saja. Untuk yang kedua, menurut Bapak bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Untuk anak SD, penerapan kesopanan bisa dilaksanakan pertama untuk belajar menyapa sesama teman, menghargai kepada teman yang lebih tua atau kepada kakak kelas, juga menghormati dan menyapa kepada guru-gurunya. Untuk yang ketiga, selaku wali kelas, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana pendapat Bapak tentang anak yang ingin sekolah, anak yang ingin bersekolah, tapi tidak ada biaya, dan apakah peran pemerintah dalam hal ini sudah maksimal? Menurut pengetahuan saya sebagai guru sekolah dasar, pemerintah sudah sangat berperan penting dan penuh di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dana sumber BOS dan bantuan-bantuan termasuk kepada para pelajar-pelajar di tingkat sekolah. Jadi tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan. Pemerintah sudah sangat maksimal di dalam mengupayakan kecerdasan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, menurut Bapak strategi dan metode pembelajaran seperti apa yang akan digunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Untuk kebutuhan anak itu sebagai materi warga negara, karena tahu kebinekaan warga negara kita bermacam-macam, mungkin dalam hal ini bisa kita laksanakan dengan pengenalan berbagai jenis suku, bangsa, dan berbagai bentuk agama yang ada di negara kita, dan juga hidup yang saling toleransi dengan berbagai umat beragama, juga berbagai suku yang ada di negara Indonesia. Saling menghargai. Ya, berbagai suku. Dan yang selanjutnya, apakah Bapak selalu mempersiapkan media sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya anak SD? Insya Allah saya siap untuk materi konstitusi. Kita mulai dari pengenalan kelembagaan, mulai lembaga yang sangat dekat dengan anak, terutama kepengurusan kelas, struktur sekolah, sampai kepada struktur
seluruh desa dan kecamatan sampai ke kabupaten. Kita kenalkan kepada anak didik kita, terutama di kelas-kelas yang kita ampuh. Terus menurut Bapak, selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar dan mengapa? Untuk kelas SD pada dasarnya belum mampu memiliki kepolitikan, tapi sekedar untuk memperkenalkan di bidang politik ini menurut saya sangat penting, karena di dalam demokrasi ini juga termasuk di dalamnya ada berbagai politik, sehingga di dalam kita mengurus atau mengambil kepengurusan, mengambil ketua kelas itu dengan cara demokrasi kita laksanakan, itu pun termasuk sedikit sudah ada di dalamnya mengandung politik. Bagaimana cara Bapak sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah kepada siswa? Alhamdulillah untuk di SD kita terapkan berbagai penanaman ketuhanan, terutama di bidang-bidang agama tertentu, misalnya dengan mendidik beribadah, khususnya sesuai di SD kita, karena mayoritas hampir banyak adalah Islam, kita mendidiknya dengan mengajak anak-anak untuk beribadah, terutama praktek sholat yang kita laksanakan, sholat zuhur berjamaah. Itu masih aktif sampai sekarang? Nah, waktu tatap muka salah aktif, karena lockdown ini 1 tahun ini ya kita sementara tidak laksanakan karena anaknya daring. Jadi saya dulu di sini masih seperti itu. Ya. Dengan selanjutnya, globalisasi salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Menurut pendapat Bapak, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Menurut saya globalisasi yang terlaksana di masa-masa sekarang, terutama globalisasi adanya kedatangan suatu budaya-budaya asing yang tentunya sangat bertentangan dengan budaya-budaya bangsa kita. Kedua, mungkin dengan globalisasi hubungan antara sesama manusia yang mungkin berlawanan jenis juga tidak ada batasan-batasan, itu pun juga berpengaruh terhadap sifat negatif kepada budaya bangsa Indonesia. Bisakah Bapak jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Untuk menyampaikan materi sistem pemerintahan, karena di sekolah mulai diajarkan karena kepengurusan atau sistem kepemimpinan, di sini mulai dari penerapannya, pelaksanaan kepengurusan kelas juga kita praktekkan, anak-anak kita libatkan dalam kepengurusan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugasnya, misalnya ketua, sekretaris dan bendahara, termasuk seksi-seksi yang ada di kelas tersebut. Ada seksi olahraga, ada seksi kerohanian, ada seksi musik, ada seksi budaya. Itu pun sudah mendidik anak untuk menerapkan salah satu sistem kepemerintahan atau sistem pelaksanaan tugas. Yang kedua, secara membuat kelembagaan, mulai dari lembaga pemerintah desa, itu kepengurusan desa, ada kepengurusan lembaga kecamatan sampai ke kabupaten dan provinsi. Itu salah satu untuk menerapkan cara sistem pemerintahan atau konstitusi yang ada di sekolah dasar. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana cara Bapak menghadiri pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, pakem pada materi sistem politik Indonesia? Selain anak diberikan sistem pengetahuan, anak juga diajak untuk bermain peran, belajar dengan cara
melibatkan anak dengan menggunakan sistem audio ataupun alat yang sifatnya tidak hanya sifat pengetahuan, tapi juga mendidik secara langsung anak untuk berkomunikasi, anak untuk menerapkan, sehingga di sana anak tidak hanya sifat pengetahuan, bisa melaksanakannya. Dan selanjutnya, bagaimana Bapak sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik sekolah siswa SD? Sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dan kehidupan sehari-hari. Betul, untuk anak SD memang belum mampu, tapi karena anak SD harus mempunyai dasar sistem demokrasi yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia seperti misalnya kita terapkan di dalam demokrasi kebersamaannya di dalam pemilihan kepengurusan ketua kelas, pemilihan kepengurusan ketua rombongan daripada kelompok atau ketua gugus pramuka, itu kita pilih dengan cara musyawarah dan mengambil suara dengan cara bermusyawarah, dan kita ambil pemungutan suaranya dengan sistem demokrasi, sehingga anak mengenal, oh sistem demokrasi yang dilaksanakan seperti ini. Kecuali secara pengetahuan, anak kita praktekkan untuk memilih cara pemilihan ketua dan kepengurusannya di dalam mereka mengambil tugasnya. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajarkan pada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional dan sistem hukum dan peradilan internasional? Sistemnya, selain kita belajar dengan adanya pengetahuan mengambil dari materi, maka kita mencobakan membuat contoh-contoh hubungan, misalnya dalam kaitannya kita ada hubungan internasional, misalnya negara-negara anggota ASEAN. Itu dalam hal hubungan sesama negara, di dalam kaitannya berbagai negara ada sistem hubungan yang sama di antara berbagai macam negara. Di situ dengan adanya menjalin hubungan di dalam bentuk yang demikian, maka anak akan terterapkan pengetahuan kita sudah menjalin hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Ada ASEAN Games, ada ASEAN, itu contoh hubungan dari satu negara dengan negara lain saja. Baik, terima kasih Pak sudah membantu saya menyelesaikan tugas akhir semester ini. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak. Baik, itu tadi videonya. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Eko sudah membantu menyelesaikan tugas akhir semester saya, mata kuliah pendalaman materi pendidikan kewarganegaraan. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.